Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Nyai. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @ratmaja12. Seperti biasa, nama tempat dan nama tokoh sengaja saya samarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Seorang pria parubaya tampak sedang bersemedi di bawah tebing batu pantai yang menjulang tinggi. Terlihat dupa-dupa dan sesajen tanpa jelas menyertai semedinya. Dia terpaksa melakukan ritual pesugihan karena sakit hati terhadap orang-orang yang sudah mengejek karena kemiskinannya. Dia bertekad akan membalas satu persatu orang yang sudah mengejeknya setelah ritual pesugihannya selesai dan diterima. Sebut aja namanya Robi Pradija, sebuah nama samaran. Purnama begitu menyala terang, diiringi berbagai bintang dan suara binatang malam, menyertai di malam Jumat tersebut. Terlihat, Robi yang sedang terduduk bersemedi di pinggiran tebing pantai, melakukan ritual-ritual pesugihan terhadap sosok Nyai, yang ia yakini bisa merubah dan mendatangkan kekayaan terhadapnya. Tempat ini berada di sebuah daerah Laraspati, sebuah nama daerah samaran yang bertepatan di Pulau Jawa. Semoga aja berhasil, batin Robi berucap dengan sedikit khawatir. Terlihat raut muka Robi yang dipenuhi rasa cemas dan gelisah, takut akan kalah ritualnya tidak berhasil dan tidak bisa membalaskan dendam terhadap orang-orang yang sudah mengejeknya. Sudah berjalan sekitar 1 hari penuh, Robi melakukan semedi. Terlihat dari raut muka dan keadaan tubuh Robi yang sudah sedikit lelah karena harus menahan lapar dan godaan berserta terpaan cuaca yang seperti tidak mendukung akan tindakan yang dilakukan Robi sekarang. Saya sudah gak kuat, saya ingin kaya, lebih baik saya mati daripada harus terus hidup dengan miskin seperti ini, gumam Robi di sela-sela meditasinya tersebut. Karena keadaan dunia yang begitu kejam membuat Robi lelah digelapkan hati dan pikirannya, sehingga timbul rasa sakit yang ia terima dari ejekan-ejekan orang lain yang membekas dalam lubuk hatinya. Di sela-sela itu, terdengar suara iringan gamelan Jawa dan sekilas terdengar suara wanita yang memanggil namanya dengan halus, membuat ia seketika membuka matanya dan menoleh ke arah depan. Terlihat telah berdiri seorang wanita cantik, lengkap dengan mahkotanya, menggunakan pakaian berwarna merah muda, sedang berdiri tepat di hadapannya. Rambut yang terurai panjang keluar dari sela-sela mahkota yang ia gunakan. Paras cantik diiringi suara merdu, membuat Robi terbelalak tidak mengedipkan matanya sedikit pun. Wangi-wangian bau bunga menjadi ciri khas parfum dari wanita tersebut. Mohon maaf, jenengan ini siapa? Tanya Robi. Saya yang akan memberikan kekayaan terhadapmu, sekaligus yang akan membalaskan semua dendammu, jawab wanita tersebut dengan suara merdunya. Seketika, Robi tertegun sejenak dan berpikir bahwa ritual yang sedang ia lakukan sudah berhasil dan diterima oleh sosok tersebut. Sosok wanita pesugihan itu memberikan sebuah barang yang dibungkus oleh kain berwarna putih. Entah apa yang ada di dalamnya, Robi pun belum mengetahuinya. Akan tetapi, ada persyaratan yang harus dilakukan oleh Robi sebelum ia membawa pulang kain putih tersebut. Ia harus melakukan hubungan badan dengan sosok wanita pesugihannya, yang dimana hal ini harus dilakukan oleh Robi sebulan sekali dan harus bertepatan di malam Jumat. Tidak pikir panjang, Robi yang mendengar syarat yang diberikan oleh sosok wanita pesugihan tersebut
langsung melakukan hubungan badan dengannya. Karena paras cantik dari sosok itu membuat Robby sedikit bergairah dan sangat puas menuangkan hasratnya terhadap sosok tersebut. Sinar matahari menyinari dengan sangat terang dan terdengar suara pria yang membuat Robby terbangun seketika. "Loh, saya ada di mana, Pak?" tanya Robby, merasa aneh akan tempat yang ia dapati sekarang. "Masa udah lupa lagi, Mas?" jawab pria tersebut. Sekilas Robby memutar kembali pikirannya dan mengingat-ingat kejadian yang sudah dia alami. Sampai seketika ia teringat akan tempat ini yang dimana tempat ia melakukan semedi untuk melakukan pesugihan. Ia pun segera bangkit dan segera bergegas beranjak dari tempat tersebut. Langkah demi langkah ia langkahkan berjalan meninggalkan tempat itu. Setelah berjalan agak jauh, Robby pun tiba di salah satu warung yang berada tidak jauh dari tempat ia melakukan ritual. Kilas balik ia mengingat kejadian yang sangat menyenangkan semalam karena bisa bersetubuh dengan wanita cantik yang menjadi makhluk pesugihannya. Senyum menyeringai terpampang dari sela-sela mulutnya. "Mas, kok senyum-senyum sendiri?" ucap penjaga warung tersebut yang keheranan melihat tingkah aneh Robby. Enggak Pak, enggak." Robby pun terkesiap mendengar suara penjaga warung tersebut. Karena Robby yang sudah sangat malu, ia pun memutuskan untuk memesan 11 kopi hitam kesukaannya dan melakukan sebat dua sebat sembari merebahkan tubuhnya yang saat itu baru terasa lelah. Waktu pun terus berlalu begitu cepat, tidak kerasa waktu itu menunjukkan pukul 12 siang. Robby yang sedang menyandarkan tubuhnya di kursi yang berada di warung tersebut memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Tidak lupa, ia pun mengambil dompet yang ia letakkan di dalam tas yang ia gendong, yang berukuran cukup besar. Ketika ia hendak membuka resleting tas tersebut, terlihat di dalam tasnya terpampang kain putih yang menggelembung cukup besar, seperti ada beberapa barang di dalamnya. Ia pun teringat akan sosok wanita semalam yang memberikan sebuah kain putih itu. Sontak melihat itu, Robby pun sangat penasaran akan apa yang berada di dalam kain putih tersebut. Ketika Robby hendak membukanya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara dari arah depannya. "Sebaiknya jangan dibuka sekarang, Mas. Nanti aja kalau sudah di rumah," ucap salah satu orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah penjaga warung. Yang membuat Robby sedikit mengkerutkan alisnya. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh penjaga warung tersebut, Robby pun mengurungkan kembali niatnya untuk membuka kain putih itu dan bergegas segera membayar kopi yang tadi ia pesan, dan setelahnya segera bergegas pulang menggunakan sepeda motor jadulnya. Robby pun berangkat. Tidak berselang lama, Robby telah sampai di rumah. Ia segera bergegas memarkirkan motornya. Terlihat rumah yang terbilang tidak layak huni, dengan keadaan rumah yang seakan-akan seperti akan roboh, yang menjadi tempat berteduh dan beristirahat Robby dan istri dan kedua anaknya. Terlihat di dalam rumah, istri dan kedua anaknya sedang tertidur pulas di atas ubin tanpa alas apapun. Air matanya seketika bercucuran melihat keadaan istri dan kedua anaknya. Ia pun segera menyimbak kedua bola matanya yang sudah basah dengan genangan air mata, dan segera bergegas menghampiri mereka. Dengan sedikit menggoyang-goyangkan tubuh dari istrinya, ia pun terbangun dan segera bergegas duduk karena melihat suaminya yang telah pulang. "Sudah beres, Mas, kerjaannya," ucap istrinya Robby yang bernama Laras. Mendengar ucapan istrinya, Robby pun sedikit menundukkan kepala dan sedikit mengkerutkan alisnya, karena di satu sisi ia telah membohongi istrinya dengan berbicara tidak jujur, dan di satu sisi lain ia sangat senang karena ritual pesugihannya telah berhasil dan bisa membuat kehidupan mereka berubah dengan drastis. "Sudah, Ras," jawab Robby sembari mengelus-ngelus kepala istrinya tersebut. Di sela-sela mereka sedang berbincang, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan yang membuat Robby seketika beranjak dan bergegas melihatnya.
Ternyata yang tadi sedang mengetuk-ngetuk pintunya ialah Pak Aris yang ingin menagih hutang karena telah jatuh tempo terhadap Robi. "Pokoknya sekarang kamu harus bayar, Rob. Saya sudah tidak mau tahu lagi," tegas Pak Aris sembari meletakkan kedua tangannya di bagian pinggang kekarnya tersebut. "Maaf Pak, kalau sekarang saya belum ada," jawab Robi dengan kepala sedikit menunduk. "Alah, saya gak mau tahu. Sekarang kamu harus bayar, Rob," tegasnya kembali. Terlihat Pak Aris dengan senonohnya berjalan masuk ke dalam rumah Robi dengan menggunakan sepatu yang alasnya dipenuhi oleh lumpur. Memang, karena jalanan menuju rumah Robi sedikit berlumpur, membuat siapa saja yang berjalan di jalan tersebut, sepatu atau sendal yang ia gunakan sudah pasti kotor oleh lumpur. Melihat itu, Robi pun seketika menghela napasnya. "Bapak emang orang kaya, saya orang miskin, tapi..." Belum sempat Robi melontarkan semua ucapannya, ia teringat akan kain putih yang dibawa diberikan oleh wanita tersebut. "Tapi apa?" jawab Pak Aris. "Sebentar Pak, tunggu di sini," tegas Robi dan berjalan menuju tas yang tadi ia bawa. Perlahan-lahan Robi membuka resleting tasnya dan segera membuka kain putih tersebut. Ketika dibuka, di dalam kain putih tersebut terselip 20 gepok uang tunai yang berjumlah cukup banyak. Melihat itu, Robi pun seketika terbelalak kaget karena kain putih yang diberikan wanita tersebut adalah uang tunai yang terbilang cukup banyak. Melihat itu, Robi pun segera mengambil 2 gepok uang tersebut dan segera berjalan menuju Pak Aris. Dengan raut muka yang sedikit marah, melempar pecahan uang yang berjumlah 20 juta tersebut kepada Pak Aris. "Sekarang hutang saya sudah saya bayar. Mohon Bapak sekarang pergi dari sini," ucap Robi dengan menunjuk ke arah luar. Pak Aris yang melihat itu pun tidak terlalu menggubris tindakan dari Robi, karena yang ada di pikirannya sekarang hanyalah uang, dan segera berjalan keluar dari rumah Robi. Isak tangis terdengar dari kedua anaknya yang terbangun karena kehebohan yang terjadi barusan. Melihat itu, Robi pun langsung menghampiri kedua anaknya dan memberikan uang untuk mereka membeli makanan kesukaan mereka. Laras yang keheranan akan uang dari mana yang didapatkan suaminya, karena berjumlah sangat banyak, mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada Robi. "Mas, itu uang dari mana?" ucap Laras. "Itu uang yang aku dapatkan waktu bekerja kemarin," jawab Robi sembari mencari alasan, karena tidak mungkin baginya untuk berkata jujur bahwa ia melakukan pesugihan. Mendengar itu, Laras pun tidak terlalu mempersalahkannya kembali, dan Robi segera memberikan uang yang berjumlah besar di dalam tasnya kepada Laras. "Sekarang hidup kita bisa berubah, Ras," ucap Robi sembari memeluk istrinya tersebut. Waktu pun terus berlalu, malam diganti siang. Waktu itu sudah berjalan sekitar 3 bulan semenjak Robi melakukan ritual pesugihan. Sekarang, kehidupan Robi berubah begitu drastis. Dimulai dengan membuat rumah yang terbilang cukup megah di daerah tersebut. Sampai seketika Robi membeli sebuah mobil yang terbilang cukup mahal. Akan tetapi, Pak Aris yang dulu pernah menagih hutang terhadap Robi, 7 hari kebelakang, ia meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis. Terlindas oleh truk membuat tubuhnya hancur dan tidak berbentuk. Di suatu hari, tibalah hari Kamis, malam Jumat, yang dimana Robi harus kembali ke tempat ia melakukan pesugihan untuk melakukan syarat yang diberikan oleh sosok wanita pesugihannya tersebut, agar kekayaan yang ia dapatkan sekarang bisa berjalan dengan kekal dan tidak ada habisnya. Robi pun yang saat itu sedang bersiap-siap di dalam rumah, meminta izin terlebih dahulu terhadap istrinya untuk berangkat, dengan alasan ada kerjaan di luar kota yang harus ia selesaikan. Dan setelahnya, Robi pun berangkat menggunakan mobil baru yang ia beli. Tidak berselang lama, Robi pun tiba di tempat yang dituju.
Ia langsung mempersiapkan segala kebutuhannya, dimulai membeli dupa dan sesajen lainnya untuk melakukan ritual. Waktu pun berjalan begitu cepat, jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Robi yang sudah siap dengan segala kebutuhannya, sedang duduk bersila di sisi tebing pantai dengan dupa yang menyala di sekitarnya. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba ia mencium bau bunga yang semerbak masuk ke dalam hidungnya. Diiringi lantunan musik gamelan Jawa, pertanda sosok dari makhluk pesugihannya telah tiba. "Segera tuntaskan persyaratanmu," ucap sosok wanita pesugihan tersebut dengan suara lembutnya. Robi pun tidak pikir panjang, langsung melakukannya. Sekitar 30 menit, ia pun selesai. Dan sekali lagi, ia sekarang diberikan kain putih, tapi berbeda. Sekarang, kain putih tersebut sangat besar, terbilang seukuran dengan karung goni, yang membuat Robi sangat kesusahan membawanya. Tapi, dengan tekadnya Robi mencoba untuk memikul karung tersebut dan segera bergegas menuju mobil untuk segera pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Keadaan Robi sekarang jauh berbeda dengan dulu. Robi yang sudah sangat bergelimang harta, dan orang-orang yang membuat dirinya sakit hati, satu persatu meninggal dunia dengan keadaan yang sama tragisnya dengan Pak Aris pada waktu itu. Namun, pada sewaktu-waktu, Robi lupa untuk kembali ke tempat ia melakukan pesugihan untuk menunaikan persyaratannya, membuat ia sedikit diteror oleh makhluk-makhluk gaib yang berdatangan ke rumahnya. Pada suatu malam, ia sedang berada dalam rumah. Istri dan kedua anaknya sudah tertidur lelap di dalam kamarnya masing-masing, menyisakan Robi yang sedang asik menonton TV di ruang tengah rumahnya. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Seketika dari arah luar rumah, terdengar suara kereta kencana yang berhenti tepat di depan teras rumahnya. Sontak aja, mendengar itu, Robi langsung beranjak dan mencoba melihat asal-usul suara tersebut. Akan tetapi, ketika Robi baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya, dan terlihat makhluk-makhluk tinggi besar masuk ke dalam. Perawakannya yang sangat seram membuat bulu kuduk Robi berdiri dengan sendirinya. Akan tetapi, makhluk-makhluk tersebut hanya berdiri bercecer di sepanjang pintu tersebut. Dan dari arah kereta kencana tercium bau aroma bebungaan yang semerbak. Seketika Robi sedang berdiam mematung, tiba-tiba diseret keluar oleh makhluk tinggi besar tersebut, menuju ke arah kereta kencana, dan terlihat keluar secara perlahan sosok wanita yang ia kenal, yaitu sosok Nyai pesugihannya. Keluar dengan raut muka yang sedikit seram, berbeda perwujudannya dengan waktu itu. Sekarang, di setiap tubuhnya mempunyai sisik dan wajahnya seperti wajah hewan menengus marah ke arah Robi. "Kamu telah melanggar perjanjian yang telah kamu setujui," ucap sosok wanita tersebut. Robi pun mengingat-ingat kembali sampai seketika ia teringat kalau pada bulan kemarin Robi tidak pergi ke tempat pesugihannya untuk melakukan persyaratannya. Mengingat itu, seketika raut muka Robi menjadi gelisah. "Mohon ampun Nyai, saya salah, saya lupa," jawab Robi dengan badan sedikit menunduk. Akan tetapi, sosok wanita pesugihan itu seperti tidak menggubris permintaan maaf Robi. "Mulai sekarang, kamu dan keluargamu akan menerima akibatnya," tegas sosok makhluk pesugihan tersebut. Di sela-sela itu, seketika datang angin yang begitu kencang menerpa Robi yang sedang berada di luar. Dan seketika, makhluk-makhluk yang tadi berada di depan rumahnya berhilangan secara perlahan, beserta kereta kencana yang ditunggangi wanita pesugihan tersebut menghilang dengan hembusan angin yang begitu kencang barusan. Terdengar suara ketawa yang sangat bergema di langit-langit yang keluar dari sosok makhluk pesugihannya Robi. "Sial, kenapa aku bisa lupa?" gumam Robi dalam hatinya.
Setelah kejadian itu, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit dengan sendirinya. Dimulai dari kedua anak Robi yang menderita sakit borok yang berada di setiap tubuhnya. Bercak-bercak nanah bercucuran dari lubang-lubang borok tersebut. Dan setelah seminggu kemudian, kedua anaknya Robi menghembuskan napas terakhirnya dan meninggal dunia. Tentu saja, kejadian tersebut membuat Laras menjadi depresi karena kedua anaknya yang telah hidup bersama dengannya harus meninggal dunia, meninggalkan Laras untuk selama-lamanya. Sudah 3 hari Laras tidak mau makan dan minum. Ia hanya mengurung diri di dalam kamarnya, membuat Robi menjadi sangat khawatir dengan keadaan Laras. Semenjak kepergian dari kedua anaknya, Robi tidak pernah kembali ke tempat pesugihannya lagi. Angan-angan ia ingin membahagiakan keluarganya. Akan tetapi, dengan satu kesalahan yang ia lakukan, membuat hancur seluruh keluarganya. Ia pun sangat menyesal akan apa yang telah ia lakukan. Dalam hati Robi mengutuk dirinya sendiri. Dan berselang 6 bulan kemudian, istri Robi yaitu Laras menghembuskan napas terakhirnya. Kejadian itu membuat Robi sangat terpukul bahwasannya sekarang ia telah ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi. Semua ini salahku, aku biadab, ucap Robi yang mengutuk dirinya sendiri. Kesedihan terus melanda dirinya. Sekarang, harta-harta yang ia dapatkan dari makhluk pesugihan tersebut perlahan-lahan menghilang dari dirinya. Sampai seketika, ia jatuh sakit dan membuat dirinya hanya bisa terdiam lemas di dalam kamar. Dengan meratapi langit-langit, menyesali atas perbuatan yang Robi lakukan, yang menginginkan kekayaan yang singkat, yang membuat kedua anak dan istrinya meninggal atas kesalahan yang ia perbuat. Di sela-sela sisa hidupnya, ia mencoba menulis sebuah perjalanan hidupnya di dalam sebuah buku. Tetesan demi tetesan air mata ia keluarkan ketika tinta hitam menulis sebuah perjalanan hidupnya. Sampai seketika, bertepatan pada tahun 2012 bulan Juli tanggal 12. Robi pun menghembuskan napas terakhirnya dengan penyakit aneh yang menyerang seluruh tubuhnya. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa oleh seorang warga yang berkunjung ke rumahnya. Dengan sebuah buku yang terletak di sebelah samping tubuhnya yang sudah terbujur kaku, tanpa napas di dalamnya. Dan seminggu setelah Robi meninggal, rumah yang ia bangun dengan uang pesugihannya roboh seketika, tidak menyisakan sedikit pun harta di dalamnya. Dan tertulis di akhir buku tersebut, permintaan maaf Robi terhadap Pak Aris dan yang lainnya yang telah ia celakai karena telah dibutakan oleh rasa sakit terhadapnya. Tertulis Robi Pradija. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, sesakit apapun hati kita, sepedih apapun perjalanan hidup kita, jangan sesekali terjerumus ke dalam hal yang musyrik. Karena dengan melakukan pesugihan, bukannya mendapatkan kekayaan akan harta yang didapatkan semata, tetapi akan mendatangkan dilema di setiap napas hidup kita. Karena yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Untuk apa berlimbang harta kalau tanpa disertai oleh orang-orang tercinta yang berada di samping kita? Oke, segini dulu cerita yang kali ini saya bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.